Selamat pagi anak-anak kelas 6. Semoga kalian sehat selalu dan masih semangat untuk belajar. Hari ini karena di sekolah pembelajaran daring, maka untuk pembelajaran daring matematika kali ini materinya adalah tentang perkalian dan pembagian pecahan. Dalam materi perkalian dan pembagian pecahan kali ini, Pak Giga akan coba untuk membahas beberapa miskonsepsi atau kesalahan konsep yang sering kalian lakukan ketika mengerjakan soal-soal perkalian dan pembagian pecahan. Nah, langsung saja Pak Giga akan bahas miskonsepsi tentang perkalian dan pembagian pecahan melalui pembahasan soal yang pertama. Nah, sekarang yang pertama di sini Pak Giga punya perkalian bilangan asli dengan pecahan. Perkalian pecahan dengan bilangan asli berbeda dengan pembagian. Jika perkalian bilangan asli dengan pecahan itu untuk mencari hasilnya, kalian tidak perlu membalik bilangan pecahan yang ada di belakang. Perkalian pecahan kalian bisa langsung mengalihkan bilangan asli dengan pembilang dari pecahan. Bilangan aslinya pada soal nomor 1 ini adalah bilangan 4. Nah, ini adalah bilangan aslinya, bilangan 4. Bilangan pecahannya 2/3, maka pembilangnya adalah 2. Cara mengalihkannya, kalian bisa kalikan langsung. 4 kali 2 hasilnya 8. Jangan lupa penyebutnya per 3. Atau kalau kalian merasa bingung untuk mengerjakan operasi hitung bilangan asli dikalikan dengan pecahan, maka kalian bisa mengubah bilangan asli menjadi pecahan agar mudah mengerjakannya. Contoh pada soal nomor 1 ini bilangan aslinya adalah 4. 4 jika diubah menjadi pecahan maka akan menjadi bilangan 4/1 dikalikan 2/3. Nah, gini. Cara mengalihkannya sama. Atas dikali atas. Nah, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, pembilangnya adalah 4 dan 2. 4 kali 2 hasilnya 8. Kemudian 1 kali 3 hasilnya 3. Nah, ini sama hasilnya. Caranya berbeda. Yang satu langsung dikalikan pembilang dengan bilangan asli. 4 kali 2 hasilnya 8/3. Jangan lupa. Yang satunya lagi kita ubah dulu bilangan asli menjadi pecahan. 4 kita ubah jadi 4/1. Kemudian dikalikan 2/3. Hasilnya sama 8/3. Kalau mau disederhanakan, hasilnya adalah caranya bagaimana? Caranya kita bisa pakai poros Gapit. Bilangan 8 di dalam, bilangan 3 di luar. Nah, 8 dibagi 3 kan tidak bisa. Maka kita cari 3 dikali berapa, hasilnya mendekati 8. 3 dikali 2, 3 dikali 1 hasilnya 3, masih jauh dari 8. 3 dikali 2 hasilnya 6, sudah mendekati 8. 3 kali 3 hasilnya 9. Maka melebihi 8 tidak boleh, kita pakai yang kali 2. 3 kali 2 hasilnya 6. Kemudian kita kurangi. 8 dikurangi 6 hasilnya adalah 2. Sudah, karena 2 lebih kecil daripada 3, berarti kita tuliskan yang atas ini jadi bilangan asli. Ini nomor 1, Pak Giga kasih nomor 1. Ini taruh di depan. Pak Giga kasih nomor 1 di sini. Kemudian sisanya yang bawah ini jadi pembilang pecahan. Pak Giga beri nomor 2. 2 nah ini yang nomor 2 di sini. 3 ini tetap menjadi penyebut seperti yang ada di 8/3, penyebutnya adalah bilangan 3. Nah, ini Pak Giga beri tanda nomor 3. Nah, maka jika disederhanakan menjadi pecahan campuran, 8/3 adalah
2/3. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini juga soal pecahan dikalikan dengan pecahan. Kalian terkadang masih jumbuh atau masih bingung, atau kalian mengalami miskonsepsi kalau mau mengalihkan itu harus dibalik. Tidak. Yang dibalik itu, yang dibalik belakangnya ini adalah jika kalian ingin membagi pecahan. Tapi jika ingin mengalihkan, kalian tidak perlu membagi pecahan yang ada di belakang, langsung saja dikalikan. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, atas kali atas, bawah kali bawah. Sekarang kita akan coba hitung hasilnya. 3 dikali 2 hasilnya 6. 8 kali 3 hasilnya adalah 24. Maka 3/8 dikali 2/3 hasilnya adalah 6/24. Ini bisa kita sederhanakan menjadi bilangan pecahan biasa atau bilangan pecahan yang lebih kecil. Karena apa? Karena bilangan pecahan 6/24 ini bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Kemarin caranya kita bisa cari dulu faktor dari bilangan 6. Caranya bagaimana? Caranya kita coba bagi dengan bilangan 1 sampai kita bertemu bilangan terbesar yang bisa dibagi 6. 6 dibagi 1 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 6 bagi 4 tidak bisa. 6 dibagi 5 tidak bisa. 6 bagi 6 hasilnya 1. Balik lagi di atas. Kalau sudah kembali di atas, berarti ini perkaliannya atau untuk mencari faktor dari bilangan 6 itu sudah cukup. Berarti faktor dari 6 adalah 1. Pak Giga tuliskan urut dari yang terkecil 2, kemudian 3, kemudian 6. Kalau 24, kita coba 24 dibagi 1 hasilnya 24. Bagi 2 12. Bagi 3 hasilnya adalah 8. Nah, Pak Giga taruh di sebelah karena tidak cukup. Dibagi 4 hasilnya 6. Bagi 5 tidak bisa. Dibagi 6 hasilnya 4. Maka sudah cukup sampai sini saja. Berarti bilangan faktor pengalinya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, bilangan yang sama yang terbesar antara 6 dan 24 adalah 6. Karena bilangan 6 ada di faktor dari 6 dan ada di faktor dari 24. Untuk menyederhanakannya, maka kita akan bagi pecahan 6/24 dibagi dengan bilangan sama dari faktor yang sama tadi yang terbesar adalah 6. Maka 6 akan kita bagi 6. 24 juga dibagi 6. Ingat, harus dibagi bilangan yang sama, tidak boleh berbeda. 6 dibagi 6 hasilnya adalah 1. 24 dibagi 6 hasilnya 4. Nah, ini adalah pecahan paling sederhana dari 6/24, yakni 1/4. Nah, kita lanjutkan lagi soal nomor 3. Jika kalian menemui soal seperti ini, soal yang di dalamnya terdapat perkalian pecahan, tapi pecahannya masih dalam bentuk pecahan campuran, diingat-ingat langkah untuk mengerjakan yang pertama adalah kalian harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengalihkan penyebut dikalikan bilangan asli. Nah, dijumlahkan hasilnya tadi, hasil perkalian penyebut dan bilangan asli ada di depan, dijumlahkan dengan pembilang. Nah, berarti cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, 3 dikali 4 hasilnya 12 ditambah 1 hasilnya 13. Jangan sampai lupa penyebutnya tetap tidak berubah, tetap 3. Ini tetap. Atau kalau kalian ingin mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kalian boleh menuliskan penyebutnya terlebih dahulu biar tidak lupa. Karena kalian sering lupa atau bahkan salah menuliskan penyebut setelah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Penyebutnya tetap dan nanti tetap akan dihitung sebagai pengali dari penyebut
yang satunya. Nah, karena 21/5 penyebutnya adalah 5, maka kita tuliskan dulu 5. Baru kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 5 kali 2, ingat penyebut dikalikan bilangan asli. 5 dikali 2 hasilnya 10. 10 ditambah 1 hasilnya 11. Nah, baru kemudian kita bisa kalikan pecahan biasa ini. 13/3 dikali 11/5. Cara mengalikannya bagaimana? Tetap sama. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, kita coba 13 dikali 11. Nah, caranya kita pakai perkalian bersusun. 3 kali 1, 3, 1 kali 1, 1, 3 kali 1, 3, 1 kali 1, 1. Kita jumlahkan. 3 tidak ada lawan, turun. 1 tambah 3, 4, 1 turun. Berarti 13 kali 11 hasilnya adalah 143. Ingat, jangan sampai lupa penyebutnya juga harus dikalikan. 3 dikali 5, 15. Nah, ini adalah hasilnya. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 4. Sekarang kita bertemu dengan pembagian antara bilangan asli dengan pecahan. Nah, untuk mengubah bilangan asli ini menjadi pecahan, kita bisa pakai cara yang awal tadi, yakni dengan menambahkan per 1. Tapi untuk pembagian seperti ini mengerjakannya, kalian boleh mengubah bilangan asli ini, juga boleh tidak dirubah, karena hasilnya sama saja. Oke, diingat-ingat, jika kalian menemui soal dalam bentuk pembagian pecahan, ini masih dalam bentuk bagi, langkah mengerjakannya kalian harus mengubah bentuk pembagian ini menjadi perkalian. Caranya bagaimana? Caranya tuliskan dulu bilangan yang ada di depan, karena bilangan yang ada di depan ini adalah bilangan 4, dituliskan terlebih dahulu 4. Tanda bagi kalian ubah jadi kali, tanda bagi diubah jadi kali. Kemudian bilangan pecahan yang ada di belakang, ingat yang ada di belakang ini dibalik. Dibalik maksudnya gimana? Yang bawah penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, bawah jadi atas, atas jadi bawah. Jadi kalau dibalik dari 2/7 jadi 7/2. Nah, tinggal dikalikan. Atas kali atas. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh mengubah bilangan asli jadi pecahan biar tidak bingung perkaliannya. Bawah kali bawah. Bilangan 4 kalau dijadikan pecahan adalah 4/1. Nah, berarti 4 kali 7 adalah 28. Per 1 kali 2 hasilnya 2. Nah, ini bisa disederhanakan. Bagaimana caranya? Dengan membagi bilangan yang atas dengan bilangan yang bawah. Karena bilangan 28 bisa dibagi 2 dan bilangan 2 bisa dibagi 2. Kita akan bagi 2. Ini juga dibagi 2. Ingat, kalau atas dibagi 2, bawah harus dibagi 2. 28 dibagi 2 hasilnya 14. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, ini adalah hasilnya, atau bisa juga kita ubah jadi bilangan asli. Ingat, berapapun bilangan penyebutnya, berapapun bilangan pembilangnya, kalau bawahnya penyebut itu adalah 1, maka hasilnya kalau diubah jadi pecahan atau bilangan asli, hasilnya tetap bilangan pembilang tersebut. 14 dibagi 1 hasilnya adalah 14. Ini adalah hasil akhirnya. Ingat, langkah pertama untuk mengerjakan pembagian pecahan itu harus diubah jadi perkalian. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah selesaikan perkaliannya. Nah, ini adalah dua langkah untuk mengerjakan pembagian pecahan. Seperti ini, dilihat 4 dibagi 2/7.
Masih dalam bentuk pembagian. Untuk mengerjakan pembagian pecahan kita ubah jadi perkalian. Nah, ini depan tandanya bagi, di belakang sudah jadi kali. Tapi ingat, kalau diubah, pembagian diubah jadi perkalian, pecahan yang di belakang harus dibalik. Dari 2/7 jadi 7/2. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang ada pembagian bilangan pecahan 1/3 dibagi 2/5. Diingat-ingat lagi, langkah pertama untuk mengerjakan pembagian pecahan adalah ubahlah menjadi perkalian. Ini masih tandanya bagi, akan kita ubah jadi kali. Cara mengubahnya bagaimana? Dengan membalik bilangan pecahan yang ada di belakang. Ya, kita praktekkan. Di sini ada pecahan 1/3 dibagi 2/5. 1/3-nya tetap tidak berubah, tidak dibalik. Bagi kita ubah jadi kali. 2/5-nya kita balik karena berada di belakang. 2/5 kalau dibalik jadi 5/2. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk mengerjakan sama seperti perkalian pecahan biasa. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, sekarang pembilangnya adalah 1 dan 5. 1 dikali 5 hasilnya 5. Penyebut dikali penyebut. Atas kali atas, bawah dikali bawah. Nah, gini. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Nah, maka 1/3 dibagi 2/5 hasilnya adalah 5/6. Kita lanjut lagi. Di soal yang terakhir. Nah, ini soal yang ke-6. Ada soal pembagian pecahan, tapi dalam bentuk pecahan campuran. Maka diingat-ingat, operasi hitung pecahan itu harus diubah menjadi pecahan biasa dulu kalau kalian bertemu pecahan campuran. Maka kita akan ubah pecahan 4/2/3 dibagi 21/4. 4/2/3 dan 21/4 ini kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Oke, cara mengubahnya bagaimana? Diingat-ingat, cara mengubahnya seperti yang Pak Giga sampaikan di awal. Penyebut dikali bilangan asli atau bawah dikali depan, hasilnya ditambah yang atas. Nah, 3 dikali 4 ditambah 2. Ini cara mengubahnya. Tapi ingat, jangan sampai lupa. Kalian selalu kelupaan penyebutnya ini tidak diikut sertakan. Maka biar kalian tidak lupa, tulislah dulu penyebutnya. Seret 3, ini dibagi masih tetap, masih belum kita ubah jadi perkalian. 4 kita tuliskan. Kenapa kok harus dituliskan terlebih dahulu? Biar kalian tidak lupa penyebutnya ketika mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 3 kali 4 12, 12 tambah 2 14. Kemudian yang 21/4 kita akan ubah menjadi pecahan biasa, bawah kali depan. 4 kali 2 8 ditambah yang atas, 8 tambah 1 hasilnya 9. Nah, ini masih langkah pertama, kita ubah dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian pecahan biasa ini akan kita ubah jadi perkalian. Nah, cara mengubahnya tetap sama. Yang depan tidak berubah, tetap 14/3. Bagi ini tandanya kita ubah jadi kali. Kemudian yang belakang dibalik, 9/4 jadi 4/9. Nah, sekarang kita akan hitung hasilnya. Karena sudah jadi perkalian pecahan, maka cara untuk menghitungnya tetap sama, yakni pembilang dikali pembilang, kemudian penyebut dikali penyebut, atau atas dikali atas, bawah dikali bawah. 14 dikali 4 kita akan hitung pakai perkalian bersusun. 4 kali 4 hasilnya 16. Tulis 6, simpan 1. 1 kali 4, 4 tambah 1, 5. Nah, hasilnya maka 14 kali 6, 14 kali 4 adalah 56. Kemudian yang bawah jangan sampai lupa dihitung juga. 3 kali 9 hasilnya 27. Nah, kita akan ubah pecahan
biasa ini karena yang pembilangnya masih lebih besar daripada penyebut, ini lebih besar, yang atas lebih besar daripada yang bawah, kita akan ubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? Pakai porogapit. Nah, ini 56 berada di dalam, 27 berada di depan atau di luar. Nah, 56 dibagi 27 tidak bisa. Kita akan cari bilangan berapa yang dikalikan 27 hasilnya mendekati 56. Kita coba 1 kali 27 hasilnya 27, masih jauh dari 56. Kita coba bilangan 2 kali 27 hasilnya 54. Nah, ini seperti ini, 27 kali 2, 7 kali 2 14, tulis 4 simpan 1, 2 kali 2 4 tambah 1 5. Nah, berarti 2 kali 27 hasilnya 54. Kemudian kita kurangi, 6 dikurangi 4 2. Kemudian kita lihat 2 lebih kecil dari 7, 2 sudah tidak bisa dibagi 27. Maka hasilnya untuk pecahan campuran dari 56 per 27, yang pertama ditulis adalah bilangan atas, ini jadi bilangan asli. Ini 2, Mbak Giga beri tanda angka 1. Nah, gini. Kemudian yang bawah ini sisa dari pembagiannya jadi pembilang pecahan 2, Pak Giga beri tanda 2 per 27 nya tetap. Ingat, penyebutnya tetap tidak berubah, 27. Ini Pak Giga beri tanda 3. Ini yang nomor 3. Nah, sudah. Ini adalah hasil dari mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran 56 per 27 jadi pecahan campuran 2 per 27. Itu saja anak-anak. Setelah ini kalian bisa mengerjakan latihan soal yang Pak Giga berikan di bawah pembahasan ini. Selamat pagi dan semoga kalian tetap semangat untuk belajarnya dan sukses sampai kalian nanti bisa mengerjakan ulangan atau ujian harian, perkalian, dan pembagian pecahan. Terima kasih.